Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Suasana Idul Adha dimaknai dengan penuh hikmat oleh warga perumahan Bumi Raya 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di halaman Masjid Ardil Akbar, kegiatan penyembelihan hewan kurban digelar sebagai wujud ibadah dan pengamalan ajaran Islam. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyatakan kesiapannya menghadapi COVID-19. Bupati Halikinur menegaskan, pemerintah daerah tetap siaga dan akan menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi peningkatan kasus maupun kebijakan vaksinasi baru. Proses penyembelihan hewan kurban seringkali menyulitkan petugas, terutama saat merobohkan sapi berukuran besar dan kuat. Namun di Masjid Ardil Akbar Perumahan Bumi Raya 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur berinovasi dengan membuat alat bantu untuk mempermudah dan mengamankan proses tersebut. Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur tengah memburu pengedar narkoba yang diduga memasok barang haram kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah setempat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil tes urin yang mengungkap adanya ASN terindikasi positif narkoba. Menyambut Hari Raya Idul Adha, pawai obor kembali digelar di Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan yang sudah berjalan lebih dari 1 dekade ini menjadi sarana pelestarian nilai budaya dan religius yang diwariskan turun-temurun. Minimnya fasilitas pemadam kebakaran di wilayah pelosok membuat banyak peristiwa kebakaran tidak tertangani dengan baik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi terkait hal tersebut. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memantau langsung proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini dilakukan agar kualitas pengerjaan proyek infrastruktur tersebut terjaga. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meresmikan Koperasi Merah Putih Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur. Koperasi ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui berbagai unit usaha. Tidak kurang dari 60 orang panitia kurban di Masjid Ardil Akbar Perumahan Bumi Raya 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, bergotong royong melakukan proses penyembelihan hewan kurban. Ibadah kurban memiliki akar sejarah Islam yang kuat, merujuk pada kisah Nabi Ibrahim yang diuji kesetiaannya oleh Allah melalui perintah menyembelih putranya, Nabi Ismail. Peristiwa itu menjadi simbol ketundukan seorang hamba kepada kehendak Tuhan. Ustadz Mulyazid yang menjadi juru sembelih dalam prosesi kurban tersebut menjelaskan bahwa berkurban dalam Islam bukan sekedar ritual tahunan, melainkan sarana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang utama dalam menjalankan ibadah kurban bukan sekedar penyembelihan hewan dan pembagian daging kurban, melainkan keikhlasan hati. Kalau dalam Islam, berkurban ini pertama untuk ketakwaan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkurban ini untuk membersihkan harta kita dari segala apa yang ada di dalamnya itu. Jadi berkurban ini kita gunakan untuk kita hibahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya untuk menjadikan kita ini takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya menghilang kecintaan ke dunia di dalam hati kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya daripada berkurban.
Kita alhamdulillah di perumahan kita sini, di komplek kita di sini, kita tidak pilih-pilih. Jadi kita semua dari orang non muslim pun kita bagikan semua. Dan kalau sudah penuh di sini untuk masyarakat semua mendapatkan itu, kalau ada sisa daripada daging yang kita bagikan, maka kita bagikan ke desa-desa di luar daripada komplek kita. Sementara itu dari tahun ke tahun, jumlah warga yang berkurban di masjid ini terus meningkat. Diharapkan semakin banyak umat muslim yang tergerak untuk ikut berkurban sebagai wujud syukur serta bentuk kepedulian sosial dan ketaatan kepada Allah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Belum lama ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan surat edaran terkait peningkatan kewaspadaan terhadap kasus COVID-19. Menanggapi hal itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyatakan kesiapannya menghadapi potensi penyebaran penyakit menular tersebut. Bupati Halikinur menegaskan, kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah, salah satunya dengan mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC demi menjamin layanan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat. Meski hingga saat ini belum ada temuan kasus COVID-19 di Kota Waringin Timur, pemerintah daerah tetap siaga dan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, termasuk jika nantinya ada kebijakan vaksinasi jenis baru. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan langkah antisipatif melalui penganggaran dalam APBD perubahan untuk mendukung program kesehatan tambahan terkait COVID-19. Nah, kesehatan kan salah satu urusan wajib yang memang salah satu contoh kita BPJS itu kenapa kita tetap mempertahankan wajib, karena supaya kesehatan masyarakat kita terjamin. Kaitan dengan informasi yang COVID itu, ya kita pun menunggu instruksi biasanya, karena kan kita belum menemukan indikasi itu. Memang ada informasi bahwa itu nanti akan ada sejenis vaksin lagi, jenis vaksin yang harus kita laksanakan. Kita mengikuti apabila memang itu nanti terjadi, memang ada dan ada instruksi atau perintah pusat, kita akan menindaklanjuti. Contoh misalnya kita di APBD perubahan, kita akan siapkan anggaran itu, karena kesehatan itu utama. Halikinur juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya pencegahan, sebab kewaspadaan dan perilaku hidup sehat dinilai lebih efektif untuk menghindari penularan penyakit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beginilah proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Ardil Akbar Perumahan Bumi Raya 3, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Berbeda dari cara tradisional, petugas kini menggunakan alat khusus untuk merobohkan sapi sebelum disembelih. Alat ini menyerupai kandang yang terbuat dari rangka besi. Begitu sapi masuk ke dalamnya, salah satu sisi alat bisa dimiringkan, sehingga sapi secara perlahan direbahkan tanpa perlu ditarik atau dipaksa. Cara ini dinilai lebih efektif dan aman karena dapat meminimalisir perlawanan dari hewan kurban yang kerap mengamuk saat hendak disembelih. Selain mempercepat proses, alat ini juga mengurangi resiko cedera pada petugas pemotongan. Dari tahun ke tahun, jumlah hewan kurban di Masjid Ardil Akbar terus meningkat. Tahun ini, panitia menyembelih 9 ekor sapi yang merupakan hewan kurban dari warga setempat. Tren ini menunjukkan antusiasme warga untuk berkurban semakin tinggi. Ini buatan dari masyarakat Ardil Akbar ini sendiri untuk memudahkan, untuk keamanan gitu lah. Jadi lebih mudah, lebih aman, nggak resiko kena tendang sapinya. Ini bikinan dari kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Ya intinya kita terinspirasi karena lihat di media sosial, nah kita olahkan ini biar lebih aman.
Kalau sistem kerjanya seperti apa itu Pak? Diikat dulu, masukkan ke dalam, diikat, nanti habis itu direbahkan. Jadi nggak sempat berontaknya tuh nggak kuat gitu nah, langsung diikat di dalam itu. Kita alhamdulillah meningkat terus nih dari tahun ke tahun. Dari yang tadinya 2, 3, nah, terus meningkat terus dari tahun ke tahun meningkat terus. Sekarang alhamdulillah bisa 9 ekor. Sebanyak 60 orang panitia terlibat dalam kegiatan kurban di Masjid Ardil Akbar. Mereka bertugas mulai dari penyembelihan, pemotongan, hingga pembagian daging sesuai takaran. Pembagian daging kurban dilakukan melalui sistem kupon dengan total 1.200 kupon yang telah dibagikan kepada warga. Momen ini juga menjadi wadah mempererat kebersamaan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Waringin Timur belum lama ini menjalani tes urin yang digelar atas kerjasama pemerintah daerah dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN, sekaligus menjamin kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Namun hasilnya ditemukan beberapa ASN yang terindikasi menggunakan narkoba. Data hasil tes telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk pemerintah daerah sendiri, kami sudah melakukan berbagai upaya, yaitu dengan melakukan tes urin di seluruh pegawai kami, dan juga melakukan sosialisasi. Dan untuk saat ini, apa yang sudah kami lakukan melalui tes urin narkoba di lingkungan pemerintahan sendiri, apabila yang terindikasi positif, kami bekerja sama dengan Polres Kotim, bekerja sama dengan BNNP, itu akan kami serahkan hasilnya ke Polres Kotim dan BNNP untuk pengembangan lebih lanjut. Karena beliau-beliau ini yang bagaimana tindak lanjutnya, kami hanya menjalankan apa yang menjadi tugas dari BNK itu sendiri. Dari hasil tes urin tersebut, Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur telah menginterogasi sejumlah ASN yang terindikasi positif narkoba. Saat ini pihak kepolisian sedang fokus melacak jaringan pengedar yang diduga selama ini memasok narkoba kepada oknum ASN. Yang positif ya kita lakukan interogasi asal muasal barang itu, nanti kita kembangkan kan. Terus untuk punishment-nya itu kan kita serahkan kembali ke atasannya, di mana dimaksudkan. Kalau positif itu kan istilahnya dia pengguna, kita kan cuman ngejar asal barang aja dari mana. Sampai saat ini apakah sudah ada ditemukan untuk pengedaran sendiri atau masih dalam pengembangan? Masih dalam pengembangan. Melalui kerjasama antar lembaga ini, pemerintah daerah berharap kasus penyalahgunaan narkoba oleh ASN tidak terulang lagi dan Kota Waringin Timur dapat menjadi daerah yang bebas dari narkoba. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menjelang Hari Raya Idul Adha, suasana malam di Kecamatan Baamang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur berubah semarak. Ribuan warga tumpah ruah di pinggir jalan untuk menyaksikan tradisi tahunan pawai obor. Digelar tepat pada malam jelang Idul Adha, pawai ini menjadi wujud kolaborasi antara Kuartir Ranting Pramuka Baamang dan pihak kecamatan yang terus berupaya melestarikan budaya sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga. Tidak kurang dari 600 peserta ikut memeriahkan pawai yang rutin berjalan sejak 12 tahun terakhir. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pelajar, masyarakat umum, hingga instansi pemerintahan di tingkat kelurahan dan desa. Membawa obor menyala di tangan, peserta berjalan sejauh 4 hingga 5 kilometer. Mereka juga menyuguhkan berbagai atraksi
hingga dekorasi menarik seperti miniatur Ka'bah, masjid, maupun hewan kurban. Pawai obor bukan sekadar perayaan, tradisi ini juga mengandung nilai sejarah, yaitu mengenang masa ketika penerangan masih mengandalkan obor. Jadi acara malam hari ini adalah acara rutinan, acara yang sudah kita selenggarakan setiap tahun, utamanya setiap malam Idul Adha. Acara ini merupakan kolaborasi antara Kuartir Ranting Pramuka Ba'amang bersama dengan Kecamatan Ba'amang. Yang jelas tujuannya adalah tentu untuk mempererat silaturahmi, sekaligus untuk melestarikan budaya dan pastinya adalah sebagai sarana menghibur warga di Kecamatan Ba'amang. Peserta kurang lebih tadi ada sekitar 25 kelompok, meliputi umum dan satuan pendidikan serta pemerintah di tingkat kelurahan dan desa. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar kalau per orang ada 600-an lah, lebih bahkan. Bahwa jadikanlah acara semacam malam hari ini menjadi sebagai kalender wisata tahunan. Tapi ya itu, kita akan dorong terus. Semoga di tahun mendatang acara ini masuk dalam kalender wisata tahunan Kota Waringin Timur. Tahun ini, penyelenggaraan terlihat lebih semarak dengan penampilan peserta yang lebih variatif. Hal itu menunjukkan antusiasme yang semakin tinggi dari tahun ke tahunnya. Pihak Kuaran Pramuka dan pemerintah Kecamatan Ba'amang berharap pawai obor dapat masuk dalam kalender tahunan pariwisata Kabupaten Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Minimnya fasilitas pemadam kebakaran di wilayah pelosok Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Hal ini menyusul banyaknya peristiwa kebakaran di wilayah desa yang tidak bisa tertangani dengan baik karena tidak adanya fasilitas pemadam kebakaran. Ketua DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun, mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi atas keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah pedesaan. Diakui Rimbun, jika anggaran daerah sangat terbatas, namun pemerintah kabupaten tetap perlu mengambil langkah sehingga penanganan peristiwa kebakaran bisa menjangkau hingga wilayah pelosok. Sebab hal itu berkaitan dengan keselamatan warga yang perlu untuk diprioritaskan. Terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran, ya pasti kita menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Memang di daerah dari desa yang ada di Kabupaten Waringin Timur, kecamatan pun belum terpenuhi ya. Dari 17 kecamatan, 17 kelurahan, 167 desa ya sangat kuat sekali anggarannya untuk memenuhi fasilitas itu. Namun secara teknis kita persilahkan pemerintah daerah untuk bagaimana mereka bisa mengambil suatu kebijakan untuk memberikan solusi. Hingga saat ini, dari 17 kecamatan di Kota Waringin Timur, baru ada 5 kecamatan yang memiliki pos pemadam kebakaran. Dalam penanganan peristiwa kebakaran di pelosok akan ditangani oleh pos pemadam kebakaran terdekat. Namun tidak jarang, petugas terlambat tiba di lokasi karena jarak tempuh yang jauh. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kota Waringin Timur pada Senin kemarin, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyempatkan memantau langsung proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan Sampit. Di lokasi, Agustiar terlibat aktif melakukan pengecekan teknis, seperti mengukur lebar dan ketebalan cor beton jalan, serta memastikan diameter besi yang digunakan sesuai dengan spesifikasi. Tindakan ini dilakukan untuk menjamin proyek sesuai dengan rencana anggaran biaya dan standar teknis, mengingat jalan ini diproyeksikan untuk kendaraan bertonase besar. Menurut konsultan pengawas proyek, pengerjaan jalan dengan panjang 1,7 km ini berjalan sesuai target, meski masih ada beberapa catatan teknis yang harus dibenahi.
dibangun dengan anggaran mencapai 28 miliar rupiah. Jalan tersebut dirancang mampu menahan beban hingga 12 ton berdasarkan perhitungan muatan sumbu terberat atau MST. Jadi kita disuruh menjaga kualitas mutu pekerjaan ini. Itu intinya pesan Sidin kan itu. Bang, tadi sempat ada evaluasi juga atau seperti apa? Kalau dari Pak Gubernur tadi, Bang, yang perlu untuk enggak. Setiap pelaksanaan proyek pasti ada evaluasi terus menerus pasti ada yang dilakukan. Jadi biasa aja dalam sebuah pekerjaan biasa. Dari sisi perencanaan maksimal di 12 ton. Tapi MST itu beda dengan tonase. Beda. MST itu ada rumus perhitungannya sendiri. Jadi bukan seperti kita melihat tonase berat bobot kendaraan, enggak. Jadi nanti dihitung berdasarkan MST. Hingga saat ini, progres pembangunan jalan dengan lebar 6 meter itu telah mencapai 22%. Dengan kondisi cuaca yang mendukung, pengerjaannya ditargetkan selesai lebih cepat dari batas kontrak pada 4 November mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, didampingi Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, Senin sore mengunjungi kantor Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kunjungan ini dalam rangka meresmikan Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di kelurahan tersebut, sekaligus meninjau langsung sekretariat dan gudang koperasi. Koperasi Merah Putih Mentawa Baru Hilir mengembangkan sejumlah bidang usaha, yaitu gerai sembako murah, pupuk bersubsidi, serta fotokopi dan alat tulis kantor. Agustiar Sabran menyampaikan, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Koperasi ini bertujuan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya bagus lah, harus sukses lah, harus berhasil lah kan gitu harapannya ya. Harus sukses, harus berhasil ya. Ini kan perintah Presiden untuk Koperasi Merah Putih ini. Tentunya kami sangat bangga, sangat suka ya. Saya yakin optimis Koperasi Merah Putih nanti akan berjalan sebagaimana mestinya. Manfaatnya banyak sekali ya kan, contohnya nanti mungkin untuk ini makan gizi gratis ya kan. Kalau di pedesaan mungkin untuk supaya perekonomian itu berputar di desa-desa itu aja kan gitu. Di Kota Waringin Timur baru ada 12 koperasi merah putih yang sudah mengantongi akta notaris. Terdapat 101 koperasi lainnya masih dalam proses legalisasi. Setiap koperasi diarahkan menjalankan unit bisnis sesuai potensi masing-masing desa dan kelurahannya. Kemudian yang udah berakte notaris 12 ya, dan 101 yang sedang diproses di notaris. Bidang usaha banyak ya, sembako, kemudian seperti mungkin kalau desa sembako ya nanti kita lihat potensi. Nah, ya, mereka lihat potensi desa jadi tidak sama ya. Kemudian kemarin kami ada ketemu dengan Satgas penegakan hukum kebun kelapa sawit. Kemungkinan kata mereka bila nanti ada yang diambil oleh negara yang kecil-kecil seperti yang 25 hektar, 15 hektar, itu kemungkinan akan dikelola Koperasi Merah Putih. Pembentukan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menghidupkan roda ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan dan pedesaan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.